Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan Miss Suda. Di era digital ini, melalui internet kita bisa mendapatkan berbagai informasi dengan mudah, termasuk informasi tentang suatu lokasi. Ada GPS dan banyak aplikasi map yang tersedia. Namun, ada kalanya kita tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Misalnya, pada saat sinyal GPS hilang atau koneksi internet terputus. Atau pas HP kita lagi lowbat. Sering ya. Hal yang paling mudah untuk dilakukan adalah kita bertanya kepada seseorang yang mungkin tahu tentang lokasi tersebut. Di video kali ini, Miss Suda akan membahas tentang how to ask and give direction. Yuk, mulai saja yuk. Apa itu asking directions and apa itu giving directions? Asking directions is expressions of how to ask for directions to someone. Sedangkan giving directions is expressions of how to give directions to someone who asks you. Yang namanya asking direction dari kata ask berarti menanyakan. Asking direction berarti menanyakan arah. Kalau giving direction adalah memberikan petunjuk. Ini giving direction adalah jawaban dari asking direction. Ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan ketika kita bertanya. Beberapa ungkapan tersebut adalah di sini ada beberapa contoh. Kalian bisa memperbanyak ungkapan-ungkapan ini dengan banyak-banyak membaca dari sumber lainnya. Yang pertama yang akan Miss sudah bahas itu contoh pertama. Excuse me, how do I get to gas station? Nah, gas station ini kalian bisa ganti dengan nama tempat yang lain. Kenapa diawali dengan kata excuse me? Karena excuse me itu meminta permisi dulu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Excuse me, how do I get to gas station? Bagaimana saya bisa ke gas station, bisa mencapai ke gas station atau stasiun bahan bakar. Kemudian contoh lainnya, excuse me, what is the quickest way of getting to Indramayu Sports Center? Nah, Indramayu Sports Center ini bisa kalian ganti dengan nama tempat lain. Quickest way berarti jalan tercepat. Excuse me, where is post office? Post office bisa diganti dengan tempat lain. Jadi intinya mah dalam frasa-frasa ini dengan berbagai model pertanyaan yang berbeda, intinya sama, menanyakan bagaimana cara mencapai suatu tempat. Contoh selanjutnya, can you please tell me the best way to get to MM Hospital? Lalu, do you know where is gas station? Selanjutnya, how far is it to gas station? Could you tell me how to get to the nearest mosque? Mosque bisa kalian ganti, misalkan ke supermarket atau ke pasar. Lanjut, excuse me, do you know where the nearest hospital is? Ini ada kata the nearest berarti yang paling dekat. The nearest hospital berarti rumah sakit terdekat. Excuse me, can you show me the way to the train station, please? Nah, ini ada kata please. Jadi misalkan tidak ada kata excuse me, ada kata please juga tidak masalah. Yang terakhir, I'm looking for a mosque. Nah, ini saya mencari sebuah masjid. Oke, itulah beberapa ungkapan yang bisa digunakan untuk menanyakan arah. Kalian bisa memilih salah satu. Bisa memakai how do I get to, atau where is the nearest, atau do you know where is bla 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 bla, atau I'm looking for a bla 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 bla. Itulah contoh-contoh ungkapan yang digunakan untuk menanyakan arah. Untuk menjawabnya, ada beberapa vocabulary yang bisa kita gunakan. Terutama kita harus tahu preposition ya. Ada di sini ada kata kerja turn left. Turn berarti belok. Left adalah kiri. Ketika ada belok kiri maka ada belok kanan. Turn left, belok kanan, turn right. Bagaimana kalau lurus? Lurus bisa gunakan kata go straight atau go ahead. Lanjutnya go past. Apa itu go past? Go past itu melewati. Misalkan kita menuju suatu tempat dan di situ melewati sebuah bangunan. Nah, itu gunakan kata go past. Lanjut ada cross. Cross itu di seberang. Untuk preposition of place, di depan, di belakang, di samping, di atas. Nah, ada at the corner of, artinya di sudut.
Ada next to itu sama dengan beside, di samping, next to, sebelah. Ada kata upside itu berlawanan. Kalau across berseberangan, upside itu berlawanan. Kemudian ada between itu berarti ada di antara dua. Between itu posisinya di tengah, between A and B. Itu preposisi yang biasa digunakan. Bahasa Inggrisnya depan, in front of, bahasa Inggrisnya belakang, behind, back of, bahasa Inggrisnya di samping, beside, next to, bahasa Inggrisnya di atas, on atau above, bahasa Inggrisnya di bawah, under atau below. Nah, untuk menjawab atau untuk giving direction atau show direction, ada beberapa ungkapan yang bisa digunakan. Come off the highway at junction, follow the sign to Indramayu, there's one-way system to center of town, go straight on the traffic lights, turn right or turn left at the junction of, go past the supermarket, you'll come to see is the first turning on the right after the bank, cross the junction and keep going for. Ungkapan-ungkapan ini kalian harus memperhatikan artinya. Ada come berarti datang, highway jalan raya, follow ikuti, sign berarti tanda, one way berarti satu jalur, center of town pusat kota, go straight. Nah, setelah ini akan sudah terangkan tentang kosakatanya ya yang sering digunakan. Turn left, turn right, go past, the first turning berarti tikungan pertama, after setelah, cross seberang. Nah, ini dia kata-kata yang biasa digunakan. Go straight on until you come to. Ini go straight on berarti lurus, until you come to sampai kamu tiba di suatu tempat yang di sini bisa diisi ya. Turn back or go back berarti putar balik. Turn left belok kiri, turn right belok kanan. Go along berarti maju terus, signpost rambu-rambu, upside lawan, near dekat, far jauh, next to sebelah, beside sebelah, behind belakang, in front of depan, in back of belakang, in the middle of di tengah, between sama dengan in the middle of ya, between di tengah, di antara, tapi posisinya juga sama di tengah, at the end of di ujung, at the corner of di sudut, across from berseberangan dengan, traffic light berarti apa? Lampu lalu lintas yang biasanya berwarna merah, kuning, hijau. Take the first or take the second road. Nah, ambil jalan pertama. It is on the left or right berarti ada di sebelah kiri atau ada di sebelah kanan. Just around the corner. Puteri saja. Just around the corner. Di sekitar sudut. Ini contoh dialognya antara dua orang, Raffi dan Ana. Ini sudah bacakan ya. Raffi, excuse me, could you tell me where the Karangsong Beach is? Ananya menjawab, the Karangsong Beach? Oh, I'm afraid that you are quite far from that. Raffi menjawab, what? I'm lost? I thought I was near. Ananya merespon lagi, oh no, Karangsong Beach is near Pabean Street. Kemudian Raffi merespon lagi, could you please tell me how to get there? Nah, di bagian ini Raffi menanyakan jalan menuju ke Karangsong Beach. Let me see, go straight on this road, turn right after you pass Cimanuk Kuliner. Raffinya menjawab lagi, is that all? Hold on, let me think. After that, go straight on until you come to Big Fish Monument. And Raffinya menjawab lagi, okay, and Ana, follow the sign to Karangsong Beach. You will see the many boat along the river. Ini salah ketik ya, many boat tanpa s.
many boats along the river. Karangsong Beach is about 1 kilometer. You surely won't be lost anymore. Raffi berkata lagi, got it. But is that the quickest way to getting there? Ananya menjawab, yes, it is. Raffi, okay, thanks. Ananya menjawab, you are welcome. Ini akhir dari dialognya. Raffi menanyakan arah untuk ke Karangsong Beach, sementara Ana menjawab. Awalnya Raffi tersesat karena berada jauh dari jalur, dan Ana memberikan instruksi untuk menuju ke Pabean Street sampai menemukan jalan monumen ikan. Nah, itu dia contoh dialognya. Sekarang waktunya untuk kalian belajar bekerja. Okay, minutes at home. Perhatikan baik-baik instruksinya ya. You are at home now because you are getting sick. Your teacher wants to visit you, but she doesn't know the way to your home. Now, please write a dialogue between you and your teacher. It talks about directions, how to go to your home from SMK Pariwisata Yapmi Jatibarang to your home. Ini instruksinya, silakan pahami. Paham? Oke, Miss sudah terangkan sedikit tentang tugasnya. Jadi situasinya kalian itu berada di rumah dan kalian sedang sakit. Guru kalian ingin menengok kalian, tetapi beliau tidak tahu jalan ke sana. Maka kalian memberikan instruksi bagaimana cara ke rumah kalian. Startnya dari sekolah kalian, yaitu SMK Pariwisata Yapmi Jatibarang. Tulis dialognya secara lengkap ya. Pastikan direction ke rumah kalian itu jelas. Jadi guru kalian nanti bisa memahami dengan jelas bagaimana cara ke rumah kalian. Oke, paham? Oke, Ibu akhiri video ini. Sampai jumpa lagi. Don't miss the next video. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.